Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir melangkahkan kaki dari rumah menuju rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim melaksanakan ibadah hari Jumat merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad artinya bisa kita bersalawat melalui ucapan lisan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa juga melalui batin, perilaku kita. Pencerahan tadi sebelum Jumat kita, ilmu yang kita pelajari diamalkan katanya. Jadi bersalawat kepada Nabi mengikuti ajaran yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka 10 dosa kita diampuni oleh Allah. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan catat 10 kebaikan yang diberikan kepada kita. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, 10 derajat kebaikan yang Allah angkat derajat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selepas sholat kita berzikir dan berdoa tanpa diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa kita tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat tanpa ada ucapan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sholat kita pun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan dakwah, kegiatan majelis dakwah, kegiatan majelis ilmu dan pengajian tanpa diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad tidak akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Sehingga Allah pun menjelaskan dan mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Ahzab, setiap kali khatib dan imam pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha atau setiap Jumat selalu diingatkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita lihat terjemahannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kalau ada kalimat ayat Al-Quran diawali dengan kalimat inna, artinya Allah itu bersumpah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Nabi. Kita akan bertanya, bagaimana Allah berselawat kepada Nabi? Bukankah Nabi Muhammad itu adalah makhluk, sedangkan Allah adalah zat pencipta? Muhammad dan kita adalah makhluk yang diciptakan. Lalu kenapa Allah harus berselawat kepada Nabi? Allah berselawat kepada Nabi artinya Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan semua makhluk, terutama para malaikat. Karena dari sekian makhluk yang Allah ciptakan di alam ini, tidak ada makhluk yang lebih sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian para malaikat pun berselawat kepada Nabi. Pertanyaan kita, bagaimana para malaikat berselawat kepada Nabi? Malaikat mendoakan Nabi Muhammad beserta kita para pengikutnya di akhir zaman agar diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah di dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti. Kemudian kita sebagai umatnya di akhir zaman yang jelas-jelas mengikuti ajaran baginda Muhammad, minaz zulumati ilan nur. Nabi Muhammad itu membawa perubahan dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Apa alam yang gelap dan apa alam yang terang? Kita kan kadang-kadang seringkali kalau orang pidato atau orang ceramah sambutan, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad membawa perubahan dari alam yang gelap ke alam yang terang. Apa alam yang terang dan gelap itu? Minaz zulumati ilan nur, membawa perubahan dari alam yang terang ke alam yang gelap atau dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Kadang-kadang siang masuk ke dalam malam, malam pun masuk ke dalam siang. Kita terjemahkan apa maksud Nabi itu membawa perubahan ke alam yang terang, kemudian ke alam yang gelap. Membawa perubahan yang gelap menuju alam yang terang. Terang itu artinya cahaya. Cahaya itu artinya hidayah Allah, kesejahteraan, kemaslahatan, keharmonisan, kecintaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang, itu namanya terang. Gelap artinya kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, kemusyrikan, kehancuran, kebodohan, kejahilan. Itu namanya gelap. Diutusnya Nabi Muhammad ke alam dunia ini minaz zulumati ilan nur, membawa perubahan dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Dari manusia yang tidak beriman menjadi manusia yang beriman. Jadi manusia yang kafir dan kufur menjadi manusia yang beribadat selalu bersyukur kepada Allah. Dari manusia yang bodoh menjadi manusia yang cerdas dan pintar agar kembali beriman kepada Allah. Itu namanya membawa perubahan dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya di akhir zaman yang sudah jelas-jelas sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malu tidakkah kita kepada Allah? Malu tidakkah kita kepada Nabi Muhammad yang mengaku diri kita sebagai umat Islam, agama yang diturunkan, agama yang terakhir yang menyempurnakan semua kehidupan dan memberi petunjuk dalam kehidupan? Malu tidakkah kita kalau selama ini kita terjerumus di dalam kegelapan, selama ini kita jauh melaksanakan perintah Allah, selama ini kita jauh mengikuti ajaran sunnah Rasulullah? Kita selalu mengaku diri kita ini orang yang beragama Islam, tapi kita jauh dari nilai-nilai Islam. Pertama, kita tanyakan kepada diri kita, sudah Islamkah kita atau belum selama ini? Islam itu singkatan dari Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Kalau orang yang melaksanakan sholat isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib, artinya Islamnya sempurna. Tapi kalau isya dikerjakan, subuh dikerjakan, luhur dan asar tinggal, maghrib dikerjakan, luhur asarnya tinggal, agamanya ism, bukan Islam. Orang yang beragama Islam itu sempurna. Ya ayyuhallazina amanu khulu fi silmi kafah. Masuklah kita ke dalam Islam itu dengan secara sempurna. Jangan masuk dalam Islam itu hanya pencitraan saja. Karena jadi gubernur, silaturahmi ke masjid tetangga yang menjadi pimpinan kita, bantu masjid 25 juta, pencitraan. Liput media, masuk koran, masuk TV. Masuk di dalam Islam itu secara sempurna. Karena kita bersyukur dan cinta kepada Allah. Tanyakan kepada diri kita, sudah benarkah Islam kita? Teori yang pertama tadi, Islam singkatan dari Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib.
Kalau kita melaksanakan isya, subuh, luhur, asar dan maghrib, artinya benar Islam kita selama ini, Pak. Tapi kalau isya kita kerjakan, subuh kita kerjakan, luhur dan asar tinggal, maghrib dikerjakan, cuman 3, isem agama kita. Allah tidak mengenal agama itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam dunia kita ini sudah tua, Pak. Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah, itu Nabi Adam, manusia yang pertama kali. Jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Jarak Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1500 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Tambahkan saja. Nabi Muhammad sampai ke tahun 2020, hari ini 1 Januari 2021, kita kalikan, kita kurangi. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 571 Masehi. Sekarang tahun 2021 Masehi. 2021 Masehi dikurangi 571 Masehi, kurang lebih 1450 tahun. Usia dunia kita ini lebih kurang 6250-an tahunnya. Sudah tua. Jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Nabi Muhammad sejak diangkat, dia lahir ke alam dunia ini sampai hari ini, kurang lebih 1450 tahun. Jadi usia dunia kita ini sudah tua. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad tadi membawa perubahan dari alam yang gelap. Gelap itu artinya kita di dalam kemunafikan, kesombongan, kehinaan, kehancuran, kesesatan, kemusyrikan, itu gelap. Sedangkan terang itu adalah petunjuk di bawah ridho Allah. Yang pertama, beneri Islam kita, perbaiki sholat kita. Kenapa harus diperbaiki sholat kita? Kita ingat saja dalam sejarah. Kalau melaksanakan perintah haji, Allah turunkan wahyu melalui Nabi Muhammad, melalui Jibril, perintahnya melalui wahyu. Kalau Allah perintahkan kita berzakat melalui wahyu. Melaksanakan ibadah puasa melalui wahyu. Tapi perintah sholat, Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Tidak diwakilkan, Pak. Nabi Muhammad dipanggil langsung melaksanakan ibadah sholat ini. Makanya Rasulullah menjelaskan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau kita melaksanakan sholat dengan baik, artinya kita menegakkan agama ajaran kita dengan baik. Kalau kita meninggalkan sholat, artinya pun kita menghancurkan agama kita. Baik dan buruk perilaku kita terlihat dari bagaimana dia menjaga sholatnya. Orang yang sholatnya baik, aqimis sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan sholat, cegah perbuatan keji dan munkar. Ustadz, sahabat kita sebelah rumah itu sholatnya bagus, 5 waktu di masjid. Kalau sholat sebagai imam, tasbihnya panjang, pakai baju jubah, Ustadz. Tapi di rumah masih jual minuman keras. Di rumah kepengen kaya, masih nganakan uang. Artinya sholatnya belum mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Jangan kita bertanya, sholatnya bagus Ustaz, keluaran pondok pesantren, di kampung kita dia dikenal sebagai seorang ulama, sebagai tokoh masyarakat yang diakui keteladanannya, tidak pernah tinggal beribadah di masjid.
tapi dia di luar masih jual minuman keras, masih jual togel, masih kepingin kaya nganakan uang riba, artinya sholatnya jauh dari nilai-nilai akidah beriman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, perintah sholat ini di samping pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi mengajarkan kepada kita umat pengikutnya di akhir zaman, ajarkan kepada anak-anak kita. Makanya Nabi katakan, muru auladakum bisolatihim wahum abna'u sab'in. Ajari anakmu melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Kita ingatkan saja ini, Pak. Ajari anakmu melaksanakan ibadah sholat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin. Pukul anak kita kalau meninggalkan sholat ketika berusia 7 tahun, 10 tahun. Pukul anak kita kalau meninggalkan sholat ketika dia sudah berusia 10 tahun. Jelas ini hadisnya. Ajari di usia 7 tahun, pukul kalau dia meninggalkan sholat ketika dia berusia 10 tahun. Pak Ustadz, bagaimana kalau orang usianya sudah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tidak mengerjakan sholat? Perintahnya bukan pukul lagi, Pak, terajang tuh. Kapan perlu tidak perlu disolatkan jenazah lagi. Di zaman Rasulullah, kalau ada orang yang statusnya beragama Islam, tapi semasa hidupnya mereka tidak pernah beribadah kepada Allah, sholat tidak pernah, ibadah tidak pernah, maksiat jalan terus, tapi statusnya beragama Islam. Pada zaman Rasulullah, sahabat ini meninggal. Ketika dia meninggal, Rasul tahu hukum mensolatkan jenazah fardu kifayah. Ketika Rasul akan solatkan jenazah orang yang beragama Islam, tapi semasa hidupnya tidak pernah beribadah kepada Allah, Jibril turun. Muhammad, jangan kau solatkan itu orang. Kenapa Jibril? Bukankah mengurus jenazah sampai ke pemakaman yang terakhir itu fardu kifayah? Benar. Tapi semasa hidupnya ya Rasulullah, dia tidak pernah beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah mengikuti ajaran sunnah Rasulmu. Statusnya Islamnya saja di KTP-nya, tapi tidak pernah beribadah kepada Allah. Maka orang yang seperti itu, kata Jibril, tidak perlu diurusi jenazahnya. Pertanyaan kita bagaimana? Bagaimana kalau terjadi di akhir zaman, statusnya beragama Islam, tapi dia tidak pernah beribadah kepada Allah? Apakah penting dan perlu kita urus jenazahnya kalau dia meninggal? Kalau melihat hadis Nabi tidak perlu. Tapi ijtihad para ulama di akhir zaman, walaupun dia tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi dia meyakini Tuhannya adalah Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, walaupun dia tidak pernah beribadah kepada Allah, tetap kita harus mengurus jenazahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun berganti tahun. 2020 sudah berakhir hari kemarin. Hari ini adalah hari di mana Allah hadirkan tahun yang baru. Manusia yang baik bukan berarti manusia yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Manusia yang baik bukan berarti manusia yang bergelimang kebaikan. Manusia yang baik adalah manusia yang selalu ingat mencari kesalahan apa yang pernah dia lakukan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nilai-nilai iman dan keyakinan kita kepada Allah, dan kita menjadi umat yang selalu mengikuti ajaran sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan senantiasa menjadi umat yang selalu bersyukur dan qanaah untuk beribadah kepada Allah penuh dengan rasa sabar dan ikhlas kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh, baik di dunia